Selamat datang di channel Trading for Better Life. Setelah video ini kami juga mengupload suatu video pada jam 8 malam nanti kami menganalisa beberapa saham di satu sektor yang terpantau mulai bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten favoritnya investor yang terpantau laba bersih kuartal satunya hanya menaik 5% lebih dan secara teknikal saat ini masih sideways untuk tren jangka pendeknya. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menaruh kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham ITMG yang bisa kita lihat sampai saat ini dalam satu bulan terakhir ini masih sideways setelah terkena dividend trap. Bisa kita perhatikan pada perdagangan terakhir hari Jumat masih turun 0,11% ke harga 22.100. Bisa kita perhatikan 22.000 memang sampai saat ini masih berupa support yang kuat untuk saham ITMG. Setiap kali mengetes support ini, ITMG masih bisa bertahan dari rebound. Minggu lalu sempat rebound menuju sekitar harga 22.450, tapi belum berhasil melewati, kembali melemah. Dan bisa kita perhatikan broker summary untuk ITMG. Bisa kita perhatikan di sini pada perdagangan hari Jumat asing masih terus keluar. Di broker summary ini juga terpantau masih ada distribusi. Sehingga ITMG mesti tetap harus hati-hati. Cara tren jangka menengah ini masih belum oke, masih bergerak downtrend walaupun sekarang masih berada di sekitar support kuat. Jika terkonfirmasi minggu depan harga 22.000 terlewati, ITMG berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya. Apalagi kalau pemerintah bahwa laporan keuangan kuartal satunya memang masih mencatatkan laba tapi labanya tidak terlalu tinggi. Dan bisa kita lihat, laba bersihnya hanya meningkat 5% lebih. Dan asing masih terus keluar. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ITMG, mesti harus perhatikan, jika terpantau masih kuat di atas 22.000, ini memang masih bisa di hold. Karena cara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk kembali rebound, menuju target di sekitar 22.800 sampai 23.000 untuk target kenaikan terdekat selama kuat di atas 22.000. Dan jika terpantau ternyata nanti hari Rabu masih lanjut turun dan malah menembus 22.000, ini harus teman-teman perhatikan karena ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya dengan target penurunan terdekat di sekitar 21.400 sampai 21.500 untuk target penurunan terdekatnya. Jadi untuk TMG harus hati-hati setelah pembagian dividen, apalagi belum terpantau ada akumulasi kembali. Sekarang saya akan coba update juga saham AADI. Bisa kita perhatikan di sini untuk saham AADI. Secara teknikal saat ini mulai membaik karena mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Dan bisa kita mulai membentuk high low, tapi beberapa kali mencoba break garis EMA 50, AADI memang belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun sebelumnya sempat menyentuh 7.600, tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break. Sempat melemah kembali ke sekitar harga 6.700. AADI berhasil rebound, tapi bisa kita lihat hari Jumat kembali melemah di bawah garis EMA 50. Dan saat ini tepat di harga 7.000. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin, asing terpantau keluar. Tapi secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi. Dan penurunan 2% lebih ini terpantau masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk saham AADI, apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa di hold. Walaupun terpantau masih gagal break harga 7.000 atau garis EMA 50, selama masih kuat di atas 6.800, cara pergerakan selat AADI masih akan sideways cenderung uptrend. Jadi masih ada potensi untuk kembali rebound dari 6.800 untuk mencoba break garis EMA 50. AAD secara teknikal baru akan baru akan menarik apabila berhasil break garis EMA 50 ini. Karena apabila berhasil break, AAD akan mulai uptrend untuk tren jangka menengah, akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend, dengan target terdekat kenaikan di sekitar 7.500 sampai 7.600, sampai target lebih jauh sekitar 8.000 apabila memang berhasil melewati garis EMA 50. Jadi untuk yang belum sempat pantau di entry, Musa AAD masih bisa coba dipantau untuk coba buy on breakout atau tunggu di sekitar support di 6.800 untuk buy on support. Dan sekarang kita akan coba lihat saham ADMR. ADMR juga bisa menarik. Bisa kita perhatikan saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Sebelumnya memang berhasil beri garis EMA 50 tapi mencoba beli harga 1.000, ADMR gagal break, kembali melemah di sekitar garis EMA 50 sampai harga 900 untuk ADMR saat ini. Sedangkan support terdekat saat ini ada di sekitar 880. Jadi untuk ADMR secara teknikal untuk tren jangka menengah memang masih belum oke juga. Karena untuk tren jangka menengah ADMR masih bergerak downtrend. Tapi saat ini bisa kita lihat dari Maret mulai membentuk high low
Saya tuh belum sempat turun kembali menyentuh harga 700. Saya sampai saat ini sebenarnya masih membentuk high low walaupun gagal break harga 1000. Jadi saat ini belum membentuk low low. Dan untuk ADMR jika kita perhatikan pada perdagangan terakhir kemarin, bisa kita lihat asing masih terus masuk. Dan pada perdagangan hari Jumat ini terpantau juga masih ada akumulasi walaupun akumulasinya tidak besar. Sehingga ADMR apabila teman sudah punya, saya juga masih bisa di hold. Yang ingin coba pantau di entry, misalnya lebih oke adalah entry apabila ADMR berhasil break garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 910. Jadi wait and see untuk buy on breakout apabila berhasil break. Karena apabila berhasil break garis EMA 50, ADMR saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 1000. Apabila teman-teman mau coba buy on support, bisa coba tunggu di 880 untuk buy on support atau speculative buy di sekitar 880. Resiko di 880 memang masih lumayan besar apabila mencoba bertahan masih bisa bertahan, tapi mencoba naik untuk break garis EMA 50 masih gagal, malah ada potensi untuk melanjutkan penurunan menembus 880 dan mulai downtrend kembali. Ini harus teman-teman perhatikan apabila teman-teman buy on support di sekitar 880. Selanjutnya juga saya akan coba update sama Adro. Bisa kita lihat hari Jumat kembali melemah turun 2% lebih ke harga 1855. Secara teknikal sama Adro juga memang saat ini masih belum oke. Belum sempat mengetes garis EMA 50 di sekitar garis harga 1950. Sama Adro selalu tertahan di resisten 1900. Jadi secara teknikal memang mulai membentuk high low setelah menyentuh sekitar 1600. Tapi beberapa kali dalam 2 minggu ini mencoba naik di 1900 masih gagal. Hari Jumat turun dengan candle merah lumayan solid. Jadi ini harus hati-hati, candle merah lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary juga penurunan ini ada distribusi. Jadi ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, asing juga terpantau masih terus keluar. Jadi untuk sama Adro saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali melemah menuju support di 1800. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy sama Adro, misalnya lebih oke ada wait and see di sekitar 1800. Untuk buy on support di sekitar 1800 dengan target swing jangka pendek di 1900 sampai 2000. Untuk target swing jangka pendek atau hold terus selama 1800 tidak tembus dengan target lebih jauh di sekitar 2200 sampai 2300 selama masih kuat di atas 1800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.